Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya ahad, salli ala Ahmad. Allahumma ya ahad, salli ala Muhammad. Allahumma ya ahad, salli al mahdi khalifatika ya Allah ya ahad. Wahai saudaraku yang ana cintai, yang ana banggakan, yang ana muliakan di seluruh penjuru negeri, di seluruh Jakarta Raya ini. Sebenarnya sudah lama ana menyimpan rahasia ini, hingga Rasulullah memerintahkan untuk menceritakannya. Ana baru berani untuk menceritakan. Dalam suatu ketika, ana didatangi oleh seorang guru ana, Abah Suroso. Beliau mengatakan, "Le, bacalah sholawat Nurzat Muhammad atau sholawat Nurullah 12.000 kali di dalam air, cuma kelihatan lehermu, namun kau harus berada di pertigaan penjuru air yang arahnya berbeda namun bertemu dalam suatu tempat." Ana lakukan, ana berendam di air membaca sholawat Nurullah atau sholawat Nurzat Muhammad 12.000 kali. Tatkala bacaan itu sampai 7.000, wahai saudara, badan ana terasa sangat kedinginan, hingga bacaan 11.000 ana tidak tahu lagi di mana tangan dan kaki. Tepat hampir 12.000 roh ana dicabut. Maaf, ana ini menceritakan tidak mimpi ya, namun realita. Roh ana dicabut. Ana diajak berjalan oleh kakek-kakek, ditarik di suatu tempat. Ana hanya melihat seluruh Jakarta Raya ini dipenuhi oleh orang yang berzikir tentang sesuatu. Lalu ana ditarik lagi di suatu tempat. Ana melihat ada menara yang terbuat dari emas. Menara itu dari langit sab 1 hingga ke bumi, itu seakan-akan tingginya dari langit sab 1 hingga ke bumi. Di sana mereka menyebut, "Ya Rasulullah Muhammad SAW." Seluruh orang itu mengerumuni satu orang, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Lalu ana diajak lagi di suatu bangunan yang sangat indah. Di situ beliau menyebutnya dengan nama Hada Firdaus, Hada Firdaus. Lalu keluarlah dari bangunan itu Nabiullah Musa alaihissalam, Nabiullah Isa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ juga ada Nabi Idris alaihissalam. Lalu Rasulullah memanggil nama anak dengan sebutan Hayatun, Hayatun, Hayatun. Artinya orang yang hidup di dalam kematian dan mati di dalam kehidupan. Lalu kakek itu menyebut anak dengan sebutan Sunan Hayat. Wahai saudaraku, antum tahu siapa kakek itu? Beliau adalah Abdul Abbas Ahmad Bayak bin Malkhom, yaitu Nabiullah Khidir alaihissalam. Lalu anak kebingungan, wahai saudaraku. Di situ bukan tempat anak. Anak bersujud di tanah, bagaimana kembali? Karena anak tahu waktu itu anak berada di dalam air tadi. Lalu Sayyidina Khidir mengusap rambut anak sudah berada di raga anak. Waktu itu Abah anak Habib Nur almarhum, beliau mengatakan anak sudah tidak ada napasnya beberapa saat, namun denyut nadi masih ada. Itu cerita anak. Lalu anak sampai di
suatu ketika mendengar ada bacaan orang berselawat, wes saudaraku, di suatu tempat di daerah Sangiang. Ana mendengar orang membaca selawat begini, ya Nabi sallu alaih sholawatullahi alaih fayanalul barokah kullu man sholla alaih. Ana ikuti suara itu. Ana sampai di makam Syekh Fakih Maulana Ibrahim. Lalu ana duduk tafakur di situ membaca tahlil. Ternyata ana bertemu dengan seseorang yang mana beliau menanyakan apa keinginan ana. Ana tidak mengatakan apapun karena di situ ana tidak punya keinginan apapun. Oleh saudaraku, beliau memegang dahi ana. Ana langsung terduduk di tanah karena seakan-akan ana tidak bisa berjalan. Disitulah ana melihat seakan-akan dosa-dosa ana dari kecil hingga dewasa terlihat semuanya, wahai saudara. Lalu beliau mengatakan bahwa beliau adalah Syekh Fakih Maulana Ibrahim. Lalu beliau tidak ada entah kemana, ana tidak tahu. Wahai saudaraku, lalu suatu ketika ana membaca dikuatin indatil arsyimakin waraihim filahil mahfud 7.000 habis sholat isya. Tahu ada yang mengucapkan salam, assalamualaikum. Ana lihat sebelah kanan, ternyata beliau adalah Iklimah, putri Nabiullah Adam alaihissalam yang pertama. Wahai saudaraku, beliau bersama Sayyidina Khidir alaihissalam. Ana diajak menaiki sebuah tangga. Seakan-akan ana melihat di situ ada sebuah masjid, namun keadaannya lengang dan seperti tidak ada angin, namun terasa sejuk. Wah saudaraku, ana tidak tahu apakah ana cuma berjalan sukma atau tidak, karena ana waktu itu dalam keadaan berzikir. Tahu-tahu ana diajak menaiki sebuah tangga. Ana hanya melihat masjid itu dikelilingi oleh awan. Disitulah Iklimah dan Sayyidina Khidir mengatakan, ceritakanlah semua yang engkau alami. Maka pada hari ini ana berani menceritakan hal ini. Hayatun atau Sunan Hayat itu nama yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kepada sebuah raga yang penuh dosa ini, wahai saudaraku. Ana akan menyampaikan hal yang sesungguhnya supaya tidak menjadi hal yang khilafiah. Apa itu? Mengenai dzuriyah. Dzuriyah secara syariat adalah nasab Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Dzuriyah secara ghairu nasab adalah siapa saja atau panjenengan yang tauhidnya sambung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah sampai pada la ilaha illallah, la ilaha illa ana. Jabarkan sendiri, wahai saudaraku, makna la ilaha illallah, la ilaha illa ana. Semoga antum dapat memahaminya. Penjelasan mengenai hal ghairu nasab ini, wahai saudaraku, terdapat pada surat Al-Anbiya ayat 25. Nasab Rasulullah disebut habaib. Ghairu nasab ada yang mengatakan yang di luar nasab secara syar'i. Ada yang mengatakan yang panggilannya sayyid. Namun jika ana analisa, wahai saudaraku, ghairu nasab pun juga nasab beliau juga. Namun yang tidak tercatat, buktinya kakek ana sendiri bernama Sayyid Al-Maliki Asubro Angin-Angin Al-Abtos. Bukankah Al-Abtos itu fam atau marga atau silsilah atau nasab Rasulullah, wahai saudaraku? Dapat dipahami, lur? Tugas Al-Mahdi: 1. Meluruskan tauhid yang sesungguhnya. Yang kedua, meneruskan risalah datuknya, yaitu penyampai tongkat estafet Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, membebaskan pajak.
Bukankah kemampuan membebaskan pajak itu hanya dapat dilakukan oleh yang punya wewenang, wahai saudaraku? Fahim tum? Tidak perlu ana jabarkan tentang hal ini. Tentunya antum bisa memahami kata-kata ana ini. Yang dimaksud sambung itu, wahai saudaraku, adalah sambung kepada Allah yang disebut muttasil. Yang tidak sambung kepada Allah itu yang disebut munfasil. Semoga manfaat. Rahayu semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.